Buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang teman-teman sekalian yang udah join hari ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah join dalam kelas biostatistik kita hari ini. Jadi perkenalkan sebelumnya nama saya Dr. Didit, Dr. Muhammad Dwi Wahyu, tapi biasa dipanggil Didit. Hari ini akan memfasilitasi teman-teman dalam mempelajari epidemiologi dan biostatistik. Nah, ini yang mau saya jelaskan sedikit jenis-jenis perbedaan nomenklatur ya yang sering muncul di soal. Simpelnya tuh epidemik gini. Epidemik itu sesuatu yang banyak dan tiba-tiba dalam suatu populasi. Misalnya banyak yang tiba-tiba muntaber gara-gara habis keracunan dari kondangan. Atau banyak sindroma metabolik pada wanita Kaukasia dalam suatu wilayah. Kayak gitu. Dan sebelumnya tidak ada. Tapi tidak menyebabkan kerugian yang besar atau menyebabkan kematian yang banyak. Itu masih epidemik. Kalau sudah berbicara tentang melibatkan kematian yang banyak, itu akan sudah menyentuh ke arah kejadian luar biasa, ada di slide berikutnya. Yang kedua itu endemik. Endemik itu kayak gini, kalau kita mau ke wilayah tertentu, kita udah tahu kayaknya akan jadi, misalnya di Papua. Papua terkenal dengan malaria, iya kan? Kalau kita ke sana udah kepikiran, kayaknya itu daerah yang banyak malaria, nyamuk malarianya. Itu udah ciri-ciri daerah yang endemis. Jadi endemis itu menyatakan untuk sebuah wilayah atau tempat yang memiliki suatu pola penyakit yang lama dan berkelanjutan, namun tidak meledak tiba-tiba. Kasusnya ada terus, tapi nggak menghilang, nggak meledak tiba-tiba. Itu ciri-ciri endemis. Nah, ketika dia sudah menjadi sangat tinggi dari kasus, misalnya kasus malaria itu disebutlah hiperendemis. Kalau pandemi itu contohnya COVID sekarang, penyebarannya meluas ke seluruh antar negara, lintas benua, itu udah ciri-ciri pandemi ke seluruh dunia. Flu burung, MERS, flu Spanish, itu pandemi. Outbreak adalah epidemik yang terjadi secara mendadak di area yang terbatas geografis dan atau administratif. Kayak gini, kalau misalnya dibilang tadi keracunan makanan ini terjadi secara tiba-tiba, tapi di seluruh kecamatan Lengkong ada dibilang ada pembatasan wilayah, itu outbreak. Kalau nggak disebut kecamatan Lengkong, itu masih masuk epidemik, karena dia nggak menyebutkan pembatasan wilayah di dalamnya. Ya, ngerti nggak perbedaannya? Terus yang sporadik adalah suatu kejadian di mana penyakit itu terjadi secara tidak terlalu sering dan tidak teratur. Jadi nggak terlalu sering, ada atau tidak ada, kadang muncul, kadang hilang lagi. Beda kalau endemis. Endemis tuh nggak hilang, akan ada terus. Seperti itu. Dan fasenya panjang. Ya itu, ya. Mengapa epidemi bisa terjadi? Itu karena beberapa hal, seperti peningkatan virulensi agen. Antara B, C, dan D ya. Untuk yang B, nah langkah selanjutnya adalah kombinasi 3 obat. Yaitu artinya apa? Sebenarnya dia sudah mengalami serangan. Berarti udah pasti jawabannya tricuspid. Dalam 3 detik, ada berapa kali sih jantung itu berdetak? Ini adalah si segmen ST. AVF-nya ini gimana? Kalau dia AVF-nya R-nya lebih besar juga. Ada keluhan, misalnya efek sampingnya dia nggak kuat nahan, atau neurotransmitter yang si serotonin itu. Cemasan penyakit itu atau illness anxiety disorder atau hipokondriasis. Otonom ya, termasuk di situ saraf yang mengendalikan, sama kayak yang buat medial, kebalikannya aja kesadaran mood. Kalau misalkan matanya ini, kalau cekungnya sudah di bagian penyakit dalam.